Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum kita memasuki materi, perkenalkan, nama saya Mochdi Kasnaria dan teman saya. Saya Andiani. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang globalisasi dan krisis ilmu ekonomi. Oke, kita langsung masuk materi ya. Pertama-tama kita akan menjelaskan globalisasi terlebih dahulu. Pengertian globalisasi. Apa itu globalisasi? Menurut Profesor Dr. Mobiarto menyatakan, globalisasi mempunyai dua pengertian. Pertama, sebagai deskripsi atau definisi, yaitu proses menyatukan pasar dunia menjadi satu pasar tunggal. Kedua, sebagai obat kuat yang menjadikan ekonomi lebih efisien dan lebih sehat menuju kemajuan masyarakat dunia. Dapat disimpulkan secara sederhana bahwa yang dimaksud globalisasi adalah cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian, kegiatan dari sudut pandang kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Nah, globalisasi ini mempunyai ciri-ciri, yaitu diantaranya: yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi semakin cepat. Dan yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization atau bisa disingkat WTO. Yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama seperti televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional saat ini, sehingga kita dapat mengkonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru tentang beraneka ragam budaya, seperti fashion, makanan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, keempat, timbulnya berbagai masalah bersama, seperti dalam bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, globalisasi terhadap perekonomian Indonesia. Masalah globalisasi dalam tatanan ekonomi nasional Indonesia, seperti dampak globalisasi terhadap kondisi internal perekonomian dan dampak globalisasi terhadap kondisi eksternal perekonomian. Bentuk dampak pada kedua sisi ini pun dapat berupa dampak positif dan dampak negatif. Seperti yang kita ketahui, globalisasi dapat mengubah pola perilaku pelaku ekonomi dalam proses produksi di satu pihak dan perubahan struktural ekonomi serta kebijakan ekonomi pemerintah dalam mendalami pertahanan ekonomi kita terhadap pengaruh globalisasi ekonomi. Dan ini dampak globalisasi terhadap perekonomian. Nah, dampak globalisasi terhadap perekonomian itu mempunyai positif dan dampak negatif. Oke, saya akan menjelaskan tentang dampak positifnya terlebih dahulu. Yang ke satu, produksi global dapat ditingkatkan. Kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Yang ketiga, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Yang keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Dan yang kelima, terakhir, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Nah, sekarang dampak negatifnya. Yang ke satu, menghambat pertumbuhan sektor industri. Yang kedua, memperburuk neraca pembayaran. Ketiga, sektor keuangan semakin tidak stabil. Dan yang terakhir, keempat, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oke, tadi dampak-dampak globalisasi terhadap perekonomian. Nah, sekarang kita memasuki materi krisis ilmu ekonomi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Andiani. Oke, Andiani dipersilahkan. Krisis ilmu ekonomi, kegagalan ilmu ekonomi konvensional. Dunia sedang mengalami masalah besar pasca berkembang pesatnya globalisasi ekonomi atau pasar bebas. Di tengah arus kemajuan ekonomi terselip tanda-tanda krisis global yang inheren dalam kemajuan tersebut. Krisis tersebut meliputi makin parahnya degradasi moral atau spiritualitas, makin lebarnya ketimpangan sosial ekonomi, dan makin rusaknya sistem ekologis atau lingkungan penyangga kehidupan bumi. Krisis-krisis tersebut tidak lain adalah manifestasi kegagalan sistem ekonomi global dalam menyejahterakan manusia secara berkeadilan dan berkelanjutan.
Di sisi lain, krisis tersebut merupakan refleksi kegagalan ilmu ekonomi konvensional yang menjadi pondasi berkembangnya sistem ekonomi global. Nah, dalam krisis ilmu ekonomi ini, bukan hanya kegagalan ilmu ekonomi konvensional ya, akan tetapi ada juga kebutuhan ilmu ekonomi alternatif, perlunya ilmu ekonomi Pancasila, dengan filsafat ilmu ekonomi Pancasila. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.